Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat datang di channel saya, channel YouTube Santri Berbagi, tempatnya berbagi ilmu, pengetahuan, dan keahlian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Salim, saya alumni sebuah pondok pesantren di Subang, Banten, dan pondok pesantren Lirboyo. Yang kedua pesantren itu sama-sama bernama Hidayatul Mubtadiin. Di samping itu saya juga alumni UGM. Keahlian saya di bidang ilmu kitab kuning dan ilmu linguistik termasuk bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saat ini saya mengajar di sebuah perguruan tinggi di Banten dan di beberapa tempat binaan. Pada video kali ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang cara bersetubuh yang baik dalam pandangan ulama. Baiklah, mari kita mulai saja pembahasan kita. Ada sebuah syair, wa ni'amud dunya ta'ala tentu tabar lamsun wa takbilun wa idkhulud dzakar. 3 nikmat dunia yang dianggap paling besar, yaitu 1, menyentuh atau memegang, memeluk, yang kedua mencium, yang ketiga adalah memasukkan dzakar atau jima. Nah, terkait itu pada kesempatan kali ini, karena jima atau bersetubuh itu merupakan hal atau kenikmatan yang paling orang cari, dan sebagai muslim yang baik tentu hal itu atau bersetubuh itu kita lakukan setelahnya akad nikah, dan tentu dengan harapan agar supaya kita kelak mendapatkan keturunan yang baik, soleh dan soleha, dan juga menjadi bibit unggul. Tentu kita untuk mencapai semua itu, samping memang juga kenikmatan yang besar yang kita inginkan, tentu kita harus mengikuti panduan yang diajarkan oleh para ulama. Nah, baik kita mulai saja. Jadi sebelumnya konsep bersetubuh itu menurut Imam Suyuti adalah dilakukan pada saat gairah itu atau rangsangan itu atau syahwat kita sedang naik, sedang muncul, sedang terangsang. Dan itu juga hal itu memang bersamaan pada saat sperma kita dalam keadaan penuh dan siap untuk dikeluarkan. Itu yang disarankan. Berarti itu memang kita disarankan untuk melakukan jima. Nah, kita harus tahu jima yang baik, persetubuhan yang baik itu adalah persetubuhan yang diiringi dengan gairah yang tinggi, hasrat atau syahwat yang besar. Yang kedua, harus dengan ketenangan jiwa antara kita dan pasangan kita, bahwa memang kita benar-benar menginginkannya dan memang kondisi kita lagi tenang, tidak sedang pusing, tidak sedang memikirkan masalah-masalah. Dan yang ketiga adalah stabilnya syahwat kita. Dan itu memang harus dipenuhi dengan, artinya suplai makanan yang baik, kemudian juga istirahat yang cukup, ketenangan pikiran dan jiwa, dan tentu bahwa kita memang harus memulainya dengan rangsangan-rangsangan atau cumbuan-cumbuan yang memang disarankan untuk kita memulai persetubuhan itu atau jima itu. Oleh karena itu ulama mengajarkan untuk memulai atau sebelum kita memasukkan dzakar kita atau penis kita ke dalam farjinya si wanita perempuan, itu langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam bercumbu itu adalah, pertama, akhdul yadain, kita pegang tangan wanita kita. Yang berikutnya massu sadriha, kita sentuh, kita pegang dadanya, kita belai dadanya. Kemudian kita takbil khaddain, kita cium pipinya. Yang keempat adalah kita cumbu mula'abatan khafifatan minad dhammi wat takbil, kita peluk, kita cumbu dia, kita ciumi dia, mulai dari pipi, wajah, kemudian seluruh tubuhnya. Kalau memang itu harus dilakukan semua, ya kita ciumi seluruh tubuhnya. Agar supaya apa? Ini diperlukan agar supaya munculnya gairah, rangsangan yang timbul pada diri kita, dan juga memang muncul pada diri si wanita juga, sehingga yang
yang menginginkan jima itu, persetubuhan itu bukan hanya kita, tapi juga si wanita. Sehingga muncul dari mulutnya keinginan atau pernyataan untuk segera memasukkan dzakar kita ke dalam farjinya. Nah, setelah itu ketika memang syahwat muncul, rangsangan itu sudah muncul, naik, maka kita masukkan dzakar kita dengan terlebih dahulu membaca basmalah dan doa-doa yang lain. Itu yang langkah-langkah yang kelima. Kemudian kita juga harus tahu etika bersetubuh, ada yang dilakukan sebelum, ada yang ketika melakukan, dan juga setelahnya bersetubuh. Etika itu adalah, yang pertama etika bersetubuh, etika sebelum bersetubuh itu ada 3. 1, takdimul mula'abah. Ini diperlukan, maksudnya kita lakukan permainan-permainan, cumbuan-cumbuan. Ini diperlukan agar supaya memang si wanita itu hatinya siap, dirinya siap untuk membangkitkan gairah kita, juga gairah dia, sehingga kita sama-sama atau antar suami istri itu sama-sama menginginkannya, sama-sama dalam keadaan siap dan hasrat yang tinggi, gairah yang yang tinggi. Yang berikutnya atau halil jima. Ini harus tahu posisi, ini terkait posisi. Pada saat kita akan melakukan atau memasukkan dzakar kita, posisi yang harus diperhatikan adalah posisi wanita itu dalam keadaan terlentang. Jadi si wanita diterlentangkan, kemudian kita naiki dia di atasnya, kemudian kita masukkan dzakar kita. Jadi yang jelas posisi terlentang itu adalah posisi yang dianggap terbaik menurut para ulama. Walaupun posisi-posisi yang lain boleh juga, tetapi yang terbaik itu adalah sepanjang adalah terlentang, sepanjang memang tidak dimasukkan ke dalam dubur. Posisi apapun boleh. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, yang ketiga adalah mura'atu waqtil jima. Yang dimaksud adalah, ini yang maksud memelihara waktu jima itu artinya bahwa kita harus perhatikan bahwa jima itu jangan sembarangan. Kita mulai dengan ta'awudz, kita mulai dengan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita baca basmalah, dan doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama yang nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, itu etika sebelum jima. Nah, berikutnya adalah etika ketika jima. Etika ketika jima itu ada 3, yaitu yang pertama adalah tarafuk, sumtun dan tarafuk. Kita harus tidak boleh berisik, tidak boleh rame. Jadi jangan seperti yang dilakukan oleh orang di luar sana, orang-orang non muslim. Kalau jima rame, kita jangan. Kita cukup diam. Artinya ya diam lah, tidak berisik lah yang jelas. Ya bicara boleh antar kita agar muncul memang saling perhatian, saling ekspresi kasih sayang di antara kita. Ya berbicara boleh. Yang jelas tidak boleh rame, tidak boleh berisik. Yang berikutnya adalah tamahul. Tamahul itu pelan-pelan dan penuh perasaan. Artinya pada saat memang syahwat sudah muncul dan sudah kita masukkan dzakar kita dalam farji, kita goyang-goyang, kita gerak-gerakkan dengan sedemikian rupa, kita lakukan itu dengan tamahul, dengan pelan-pelan, dengan penuh perasaan. Jadi tidak dengan tergesa-gesa yang ini bisa menyakiti, bisa tidak wanita tidak, nanti si wanita itu tidak bisa menikmatinya. Jadi dengan penuh perasaan, dengan pelan-pelan. Dan yang ketiga, ayyusarri'a bi ikhrajid dzakar inda ihsasi bima'ihha. Pada saat memang kita akan mengeluarkan sperma, nah lakukan itu dengan segera. Kita gerakkan dengan cepat, dengan penuh tenaga. Agar supaya apa? Agar supaya sperma yang dihasilkan itu memang benar-benar dahsyat, luar biasa. Muncaratannya itu memang keras, sehingga ini yang diinginkan si wanita. Kondisi seperti ini akan membuat wanita itu sangat terpuaskan, sehingga dengan begitu hatinya tentrem, ayem, tenang, dan kasih sayangnya akan semakin besar terhadap kita. Itu etika ketika jima. Nah, sekarang etika setelah jima, tata cara setelah jima bagaimana? Ada 3. Yang pertama, suruh istri kita untuk tidur miring. Kemana? Bisa ke kanan atau ke kiri, tergantung. Ini akan berkaitan dengan keinginan kita untuk
memiliki anak laki-laki atau perempuan. Jadi kalau umpamanya kita ingin mengenal anak laki-laki, ini disarankan untuk si wanita, istri kita itu untuk tidur miring setelah memang kita mengeluarkan sperma kita. Kemudian kalau kita ingin menginginkan anak perempuan, disarankan atau kita suruh istri kita untuk tidur miring ke kiri. Miring ke kiri. Itu. Ya termasuk kita juga. Yang jelas istri kita yang pertama. Yang berikutnya adalah ayyakula dzikra al-warid. Kita baca dzikiran atau doa yang memang diajarkan oleh Nabi kita dan para ulama. Nanti yang akan saya jelaskan di akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wudhu. Wudhu dan membasuh dzakar. Wudhu itu dilakukan pada saat memang setelah bersetubuh itu kita ingin tidur. Nah, membasuh dzakar itu dilakukan pada saat memang kita ingin mengulanginya 2 kali. Kita ingin mendatangi istri kita lagi, kita ingin jima lagi, bersetubuh lagi. Nah, itu kita terlebih dulu membasuh dzakar kita dulu. Itu etika setelah jima, itu ada 3. Nah, sekarang teknik mengeluarkan mani. Ulama mengajarkan idza sabbal maniyya fala yanzi'u bal yasbiru sa'atan ma'ad-dhammi al-jayyid laha. Ketika kita ingin mengeluarkan air mani, nah itu kita harus tahan sebentar. Ya setelah mungkin kita melakukan gerakan cepat, kita tahan sebentar. Jangan langsung dicabut. Bahkan jangan dicabut di luar, jangan dikeluarkan di luar, dicabut dikeluarkan di luar. Jangan itu. Itu akan menyakiti si wanita. Akan membahayakan. Nah, maka kita keluarkan di dalam rahim istri kita dengan cara kita tahan sebentar. Ya setelah gerakan-gerakan cepat itu, kemudian kita tahan, kita peluk istri kita erat-erat. Nah, setelah itu, setelah beres, tuntas, baru kita lepaskan. Nah, tentu setelah jima itu dilakukan kan biasanya ada cairan-cairan atau air mani yang menempel di sana sini di badan kita. Nah, tentu biasanya kita lap. Nah, teknik mengelap atau adab mengelap juga ini diajarkan, yaitu dengan cara kita mengelap masing-masing antar kita. Jadi kita dengan 2 kain kita pegang masing-masing, kemudian kita mengelap badan istri kita, ada farjinya, kemudian istri kita juga mengelap dzakar kita, badan kita. Itu jadi dengan 2 kain. Kemudian ini saya berikan bacaan ketika akan bersetubuh, yaitu dimulai dengan bacaan basmalah, kemudian surat ikhlas 1 kali, kemudian takbir 1 kali, Allahu Akbar, kemudian tahlil atau la ilaha illallah 1 kali, kemudian baca bismillahil aliyyil azim, Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija min sulbi. Saya ulangi, bismillahil aliyyil azim, Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija min sulbi. Dan bacanya seperti yang biasa kita baca, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtani, atau pakai dhamma jamak, Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtani. Nah, itu bacaan yang dibaca ketika akan bersetubuh. Yang berikutnya adalah bacaan ketika keluar mani. Ini biasa dibaca di dalam hati, yaitu alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadir. Saya ulangi, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadir. Kemudian saya berikan bacaan yang bisa dibaca kalau kita ingin diberi anak laki-laki. Kalau di atas itu tadi langkah-langkahnya, cara-caranya, ini bacaannya. Yaitu bacaannya adalah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakar.
Kemudian yang terakhir, ini bacaan kalau kita menginginkan anak yang hebat, yang bisa jadi mengungguli orang tuanya dalam hal ilmu, amal, ibadah, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Bacanya ini. La yudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La yudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Itu dibaca di dalam hati pada saat keluar air mani. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.